Saat membereskan buku-buku di rak, saya mendapati buku Madre karya Di Lestari. Buku itu dulu pernah sekali dibaca, dan kini tertarik untuk membacanya lagi. Ini lebih dari soal sebuah buku yang enak dibaca, tapi juga soal unsur motivasi di dalamnya, di mana setelah membacanya, kita memperoleh sesuatu yang baru, pencerahan lebih tepatnya. Filsuf Dr. Karina Supeli berkata, karena di dalam sastra orang diajak bertemu dengan kisah tentang manusia, penderitaannya, hidup, mati, pilihan-pilihan yang tak selalu tegas. Sastra mengajarkan orang berbicara dengan fasih. Adapun Madre adalah bukti dari apa yang dikatakan oleh Dr. Karina tersebut. Maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian, dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Bab 1. Pendahuluan. Segalanya bermula dari Tan Sen. Ia mendapat warisan dari kakeknya yang telah wafat, Tan Sin Gi, berupa sebuah kunci. Tan Sen mulanya tak tahu kunci apa itu, tapi setelah pergi ke daerah Jakarta Kota, didapatinya sebuah toko roti tua bernama Tan the Baker. Toko tersebut telah 5 tahun tutup. Kemudian atas bantuan Pak Hadi, mantan karyawan dan penunggu toko tersebut, barulah Tan Sen tahu bila kunci yang dipegangnya adalah kunci kulkas tua. Kembali ditemani Pak Hadi, Tan Sen membuka lemari es itu dan mendapati adonan biang roti yang telah berusia puluhan tahun. Itulah adonan turun-temurun toko Tan the Baker, hingga karenanya Tan the Baker memiliki cita rasa unik, enak, dan tak ada tandingannya. Pak Hadi menyebut adonan biang itu sebagai Madre, yang artinya ibu dalam bahasa Spanyol, juga ibu atas roti-roti lainnya. Bab 2. Pembahasan. Cerita Madre kemudian berkembang lebih luas. Bagaimana Tan Sen yang urakan mesti melanjutkan usaha toko roti milik kakeknya. Tan Sen nyaris gagal lantaran merasa tak memiliki bakat di bidang bakery. Tapi dengan dukungan lingkungan di sekitarnya, ia mulai berubah pikiran. Toko roti terkenal tahun 60. Madre itu lebih pas buat bapak, atau nggak buat mie? Si Tan memberikan Madre untuk kamu karena dia punya maksud yang lebih besar. Saya tak akan menceritakan semua isi cerita, biar kawan-kawan yang belum baca atau nonton filmnya dapat mengetahui akhir kisahnya sendiri. Saya ingin mendiskusikan Madre dari perspektif yang lain, karena setelah membaca ceritanya, terdapat sejumlah unsur-unsur motivasi yang begitu seksi. Dedikasi tanpa batas. Mantan karyawan Tan the Baker seperti Pak Hadi, Bu Kori, Bu Sum, Bu Dedeh, dan Pak Joko telah berusia renta. Rata-rata usia mereka mencapai 70-80 tahun. Masa kerja mereka berkisar antara 30 hingga 40 tahun. Dengan tenaga yang sudah tak fit, usia yang sudah renta, dan kesehatan yang menurun, mereka justru masih dapat menunjukkan dedikasi yang begitu tinggi pada perusahaan. Saat ada pesanan roti dari Mei contohnya, mereka rela bekerja lembur dan begadang hingga pagi. Untuk mendukung berjalannya proses produksi, mereka swadaya menyediakan bahan-bahan yang diperlukan. Kemudian, makanan yang dibutuhkan oleh para karyawan, para nenek bergantian membawakannya untuk mereka. Saat Tan Sen khawatir kondisi kesehatan para sepuh itu, Pak Hadi justru menjawab, sehat itu bukan cuma urusan badan. Dalam sini lebih penting. Dia menunjuk dadanya. Kamu pikir kalau kami ini ndak ngapa-ngapain dan di rumah terus kayak pajangan, kami lebih sehat? Lanjutnya, di sini kami bahagia. Kami bikin sesuatu. Kami ndak jadi pikun. Ngerti? Menarik apa yang kembali dikatakan Pak Hadi. Rumah adalah tempat di mana saya dibutuhkan. Dedikasi mustahil tumbuh tanpa rasa cinta. Para karyawan Tan the Baker yang sudah sepuh-sepuh itu berinteraksi bukan cuma sebagai partner kerja, tapi juga sebagai keluarga. Mereka merasa senasib dan sepenanggungan. Saat Tan the Baker mulai kolaps, mereka rela tak digaji. Saat Tan the Baker benar-benar ambruk, mereka bersemangat untuk membangkitkannya kembali. Adaptif dengan perkembangan zaman.
Thunderbreaker kolaps bukan karena rasanya yang tak enak, tapi karena strategi penjualannya yang sudah ketinggalan zaman. Toko tersebut masih berpromosi dari mulut ke mulut, saat yang lain sudah menggunakan media online. Selain itu, lokasinya hanya terdapat di satu tempat, sedang yang lain telah membuka cabang-cabang di banyak tempat. Tengok saja toko roti Fairly Bread milik May contohnya, yang ditata demikian eksklusif di sebuah mall. Pak Hadi yang baru pertama kali ke mall sampai terkesima dibuatnya. Menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman adalah cara untuk terus berkembang. Dengan begitu, kita tak ketinggalan langkah dalam berlari. Kalaupun belum sanggup memimpin di depan, paling tidak kita sudah tahu caranya, strategi, usaha, dan target yang sama dengan para kompetitor. Berani mencoba hal baru. Tansen nyaris meninggalkan warisan kakeknya karena merasa tak memiliki kemampuan dalam membuat roti. Karena itu, ia bermaksud meninggalkan toko roti itu dan kembali bekerja serabutan di Bali sebagai guide, instruktur surfing, dan sebagainya. Tansen, kamu boleh cinta mati sama tempat ini. Cuman Jakarta, Madre, dia bisa ngewujudin semua keinginan kamu, keinginan orang banyak. Keinginan tiap orang tuh beda. Keinginan aku, kamu, beda. Tapi setelah diyakinkan oleh Pak Hadi, ia pun berusaha mencoba membuat roti sendiri. Hasilnya ternyata tak jelek-jelek amat, bahkan dapat dikatakan berhasil. Roti buatan Tansen bentuknya mengembang dan disukai oleh May sebagai pembeli pertama. Pak Hadi berkata, yang dibutuhkan toko ini bukan modal, Tansen, ujarnya pelan. Kapanpun kami mau bikin roti, kami bisa. Tapi kami butuh pemimpin. Peluang mustahil terbuka jika terus menutup diri. Mencoba hal-hal baru merupakan kuncinya. Adalah normal bila pada langkah pertama kita merasa takut. Karena pada langkah selanjutnya, kita akan menjadi tertantang. Dan pada langkah-langkah lainnya, akan terbuka sejumlah peluang. Mencoba hal-hal baru akan membuat kita jadi kaya. Tentu bukan dalam perspektif materi saja, tapi kaya wawasan, pengetahuan, jiwa kepemimpinan, dan lain-lain. Bab 3. Kesimpulan. Cerita Madre mengandung nilai-nilai probabilitas yang amat tinggi. Pesan moral di dalamnya secara pribadi mempengaruhi saya sebagai seorang pembaca. Membaca kembali lembar demi lembarnya membuat saya tergerak untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa depan. Baik itu dalam hal berkarya di tempat kerja ataupun hal-hal lainnya di luar pekerjaan. Kota Bandung sungguh indah, permai hawanya sejuk, kotanya ramai, kota aman penduduknya.